Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-8 dari ayat 25 hingga ke-28 dengan tajuk ini, apabila Anda telah meninggikan anak manusia. Mari kita baca dari ayat 25. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi, Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Yesus sedang disoal oleh orang-orang Farisi. Mereka tidak percaya kesaksian yang datang dari Yesus sendiri. Inilah yang telah kita ulas sebelum ini. Orang-orang Farisi telah bertanyakan Yesus satu soalan yang penting dalam ayat 19, yaitu, "Di manakah Bapakmu?" Soalan kedua yang sangat penting dari orang Farisi adalah ada dalam petikan hari ini, yaitu, "Siapakah engkau?" Mari kita lihat soalan edisi ini. Soalan yang pertama, soalan "Siapakah engkau?" dalam ayat 25 adalah soalan kedua dari orang-orang Yahudi. Ia adalah respon kepada apa yang Yesus gelar dirinya, "Akulah Dia." Bagaimana Yesus jawab soalan ini? Dan soalan yang kedua, apa maksud Yesus yang berkata, "Apabila Anda telah meninggikan anak manusia"? Mereka kembali lihat soalan yang pertama. Ya, soalan ini, "Siapakah engkau?" adalah soalan kedua dari orang-orang Yahudi, dan ia adalah respon kepada apa yang Yesus gelar dirinya, "Akulah Dia." Kita lihat bagaimana Yesus jawab soalan ini ya. Jawaban dari Yesus adalah sangat singkat. "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu?" Yesus telah berkali-kali memberi kesaksian tentang dirinya. Sebelum ini, Yesus telah memberi tahu mereka bahwa Dialah roti hidup, Dialah air hidup, Dialah terang dunia. Dialah yang telah datang dari Allah Bapa. Namun, mereka tidak mau percaya. Sejak menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh pada hari Sabat, yaitu dalam bab yang kelima, ya. Ingat, bab yang kelima, orang-orang Yahudi telah merancang untuk menangkap dan membunuh Yesus, ya, mulai dari bab yang kelima itu. Nah, kalau Yesus menjelaskan lagi tentang dirinya, mereka pasti tidak akan percaya juga. Lalu, kenapa mau jawab mereka? Padahal mereka sudah tetap tidak akan percaya. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat 26 ini, "Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu." Ya, Yesus akan menghakimi ketidakpercayaan mereka. Dan dalam ayat yang sama ini Yesus menambah lagi dengan berkata, "Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Di sini Yesus berbicara tentang Bapaknya. Bapaknya. Yesus berasal dari Bapa. Dan ayat ini berkata, "Dan apa yang ku dengar daripadanya,
itu yang kukatakan kepada dunia. Apa yang ku dengar, itu yang ku katakan. Apakah kebenaran yang terpenting di sini? Yesus berasal dari Bapa, dan karena itu Yesus hanya akan berbicara apa yang didengarnya dari Bapa. Nah, ini menunjukkan kesatuan yang sempurna antara Yesus dan Allah Bapa. Yesus Maha Tahu, Yesus Maha Kuasa, tapi Yesus tidak akan berbicara sesuka hati kalau ianya bukan dari Allah Bapa. Jadi di sini Yesus sedang berbicara tentang perhubungannya dengan Allah Bapa. Tapi mereka tidak dapat mengerti maksud Yesus. Ketidakpercayaan orang-orang Yahudi telah membutakan mereka daripada melihat siapa sebenarnya Yesus. Dan sekiranya mereka tidak dapat menerima Yesus sebagai anak Tuhan dan Mesias ilahi yang datang dari Allah Bapa, maka mereka tidak akan dapat melihat dan tidak akan dapat menerima perhubungan yang wujud antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Nah, beginilah yang terjadi sampai hari ini. Sekiranya seseorang itu tidak percaya kepada kebenaran Alkitab dan tidak dapat menerima ketuhanan Yesus serta mempercayainya, nah dia juga tidak akan dapat menerima Allah sebagai Bapa. Nah, seseorang itu tidak akan dapat mengenal Yesus sehinggalah dia menerima ketuhanan Yesus dulu. Nah, begitu juga perhubungan dengan Yesus harus bermula dengan Yesus pertama-tama menjadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, Yesus itu harus bertakhta di dalam hidup kita dulu. Dalam Yohanes bab yang pertama ayat 18 ya telah diberitahu Yesus telah datang untuk menyatakan Allah Bapa kepada manusia. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak pernah dan tidak boleh. Tapi kalau kita mengenal Yesus, kita akan dapat mengenal Allah. Karena Yesus menyatakan Allah Bapa kepada manusia dengan menyatakan dirinya sebagai manusia. Nah, begitu juga nanti dalam bab 14 ayat 7 dan 9 Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Wow, saudara, inilah dia. Kunci untuk kita mengenal Allah dan diterima Allah adalah pertama-tamanya percaya Yesus. Sekiranya seseorang tidak dapat menerima Yesus, ia juga tidak akan dapat diterima Allah Bapa. Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi tidak dapat memahami kata-kata Yesus sekarang. Tetapi akan tiba masanya mereka akan tahu siapakah Yesus dan kata-kata Yesus adalah kata-kata Tuhan. Nah, bilakah itu akan terjadi? Nah, dalam ayat 28 mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Wow, haleluya. Jadi dalam soalan yang kedua ini, apa maksud Yesus yang berkata apabila Anda telah meninggikan anak manusia? Nah, ia menyentuh tentang penyaliban Yesus atas kayu salib. Nah, frasa ini hanya unik dalam Injil Yohanes, ya. Meninggikan anak manusia hanya ada di dalam Injil Yohanes. Nah, perhatikan kata-kata Yesus dalam bab 12. Yesus sedang berbicara tentang kematiannya yang akan datang.
Dalam ayat ini berkata, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, ini juga frasa yang hanya unik dalam Injil Yohanes. Anak manusia dimuliakan. Apa yang dimaksudkan dimuliakan? Lihat ayat 32 dan 33 dalam bab 12 yang sama ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, kita sudah tahu kesudahan ceritanya bagaimana caranya akan mati, yaitu akan disalibkan di atas kayu salib. Maka apabila Yesus disalibkan, ramai yang akan sedar Yesus adalah siapa seperti mana yang ia katakan, akulah dia. Kematian Yesus akan membawa kepada kemuliaannya. Nah, inilah juga yang dikatakan Paulus dalam Filipi 2 ayat 9 hingga ke 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan ayat ini ditulis oleh Paulus, yaitu selepas Paulus mengatakan Yesus itu dalam ayat sebelum ini ya, 7-8 itu, bila Paulus berkata apabila Yesus telah mengosongkan diri dan menjadi seperti manusia dan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati. Dan dengan itulah datangnya ayat 9 ini yang mengatakan, saya ulang sekali lagi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, kemuliaan ini diberikan kepada Yesus selepas Yesus mati di atas kayu salib dan dibangkitkan. Nah, inilah maksudnya apabila Anda telah meninggikan anak manusia. Yaitu dalam Injil Yohanes, ia merujuk kepada kematian Yesus di atas kayu salib. Tapi yang luar biasanya, kematian Yesus tidak akan menjadi suatu kecelakaan. Tetapi akan membawa kemuliaan yang besar. Haleluya. Karena apa? Karena ia memenuhi rencana Tuhan untuk membawa keselamatan kepada seluruh dunia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya Allah Bapa kami yang di sorga. Terpujilah namamu yang kudus. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, dan penyembahan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar tentang kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus yang dinyatakan melalui pengorbanannya. Kematiannya di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib. Kalau bagi dunia, ia dianggap paling memalukan. Yang dianggap suatu kegagalan. Yang dianggap kebodohan bagi dunia. Tapi bagi kami yang diselamatkan, firman-Mu mengatakan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah bagi kami yang diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kuasa salib dan darah Yesus yang dicurahkan, yang dapat selamatkan manusia dan menyucikan manusia daripada segala dosa dan kejahatan. Darah Yesus, ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya, apa yang dianggap bodoh dan lemah bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, Tuhan, Engkau telah pilih untuk memalukan orang-orang yang berhikmat supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Haleluya, ya Bapak, siapa yang dapat pikirkan salib itu, salib dapat selamatkan. Dan dari kematian Yesus, Tuhan, Engkau meninggikan Tuhan Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Haleluya ya Bapa. Kiranya Engkau akan buka mata dan hati rohani setiap pendengar agar firman hari ini akan menjadi kebenaran yang memerdekakan, akan membangkitkan iman kami, kebenaran yang akan menjadi terang yang membawa kami kepada kemuliaan Yesus yang kekal. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyelamat dan Penebus kami yang termulia, kami doa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.